محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Dalam sholat mengikuti imam itu adalah wajib. Selagi imam tidak melakukan satu amalan yang menyebabkan sholat jadi batal atau meninggalkan satu amalan yang menyebabkan sholat itu jadi batal. Contoh melakukan satu amal menjadi sholat jadi batal, salah satunya adalah sholat zuhur di rakaat yang kedua. Seharusnya belum salam tuh. Imam sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, lupa. Dengan salam sholat jadi selesai. Penempatan rukun di bukan tempatnya, sholat jadi batal. Maka saat itu makmum punya keharusan, punya kewajiban menegur imam dengan subhanallah, tidak boleh diikuti. Karena imam melakukan sesuatu amalan yang dengannya sholat jadi batal. Paham tidak? Yang kedua tadi, meninggalkan satu amalan yang menyebabkan sholat jadi batal. Contohnya adalah misalkan ruku. Jadi misalkan dari berdiri, setelah Fatihah, kemudian baca surat, langsung imam mungkin saat itu apa di pikirannya, langsung berangkat sujud. Berangkat apa? Sujud. Berarti dua rukun zahir tambah tu'manina di dalamnya, ruku sama i'tidal bersama tu'manina itu dia ditinggalkan. Saat itu makmum tidak boleh mengikuti imam, malah wajib menegur dengan membaca apa? Subhanallah, niatnya zikir. Niatnya apa? Zikir. Alias kalau makmum tidak menegur, ikut imam, ya batal semua sholatnya. Paham tidak? Kalau imam posisi lupa, berarti dia tidak batal. Saat dia ingat, mungkin di rakaat tadi rakaat pertama, rakaat kedua baru ingat, tadi tidak ruku, tidak i'tidal, maka yang dia lupa tadi itu rakaat yang di dalamnya dia tidak ruku dan tidak i'tidal, tidak dihitung, tinggal diulang. Cuma makmum yang tahu kalau imam tadi salah mengikuti imam, semua sholatnya jadi batal. Paham tidak? Itu contoh yang menyebabkan sholat jadi batal. Tetapi kalau imam meninggalkan satu amalan yang dengannya sholat tidak batal, cuma pahala jadi berkurang, maka makmum punya satu keharusan. Yang pertama, punya kesunahan menegur dulu. Negur dulu. Kalau ditegur imam tetap lanjut, tidak kembali untuk mengerjakan itu amalan, maka makmum punya keharusan tetap mengikuti imam. Contohnya adalah duduk untuk tahiyatul awal. Maka supaya langsung mengerti, kita langsung praktekkan saja. Praktek posisi saat imam itu meninggalkan tahiyatul awal. Duduk untuk tahiyatul awal, bacaan tahiyatul awal. Apa yang diperbuat oleh makmum saat itu, maka langsung praktek kita.
Kita praktekkan posisi imam sholat terus meninggalkan duduk untuk tahiyatul awal. Siapa yang tegur imam? Yang keras suaranya siapa? Fakhri? Siapa? Fakhri. Kau sini jual dekat biar situ. Atau dekat sini. Situ. Tadi sholat sini sedikit. Posisi sholat nih. Langsung praktek langsung ini. Contohnya yang kita buat. Ini posisi rakaat kedua yang setelah bangkit dari sujud kedua itu. Di sana disunahkan duduk untuk tahiyatul awal. Bagaimana kalau imam tidak duduk? Maka saya bagi memang ini berdiri tidak, ini duduk. 3 orang berdiri. Paham ya? 3 orang berdiri. Nanti yang salah mana, yang betul mana itu dijelaskan. Sekarang sujud dulu. Sujud semua. Dalam posisi sujud ini gambarannya ini sekarang lagi sujud kedua di rakaat kedua. Takbir, langsung berdiri. Allahu Akbar. Jadi siapa yang tegur imam tadi? Tidak apa-apa juga. Ulang cepat. Ulang sujud. Tidak ada yang bertegur imam. Sujud ulang. Jadi sekarang jangan takbir. Ini contohnya dalam posisi sujud di rakaat kedua sujud yang kedua. Bangkit imam. Siapa yang tegur imam? Tiga orang berdiri, 3 orang duduk. Jadi ingat saat imam meninggalkan satu amalan yang kalau ditinggalkan sholat tidak batal. Salah satunya adalah duduk untuk tahiyatul awal. Posisi imam sudah lurus seperti ini. Posisi imam sudah lurus seperti ini, ditegur tadi tidak duduk juga, langsung berdiri lurus. Maka makmum punya keharusan untuk tetap mengikuti imam. Tidak boleh duduk. Ini 3 orang salah ini. Salah. Yang betul 3 itu. Alias ini kalau lanjut terus baca tahiyatul awal, tidak berdiri bersama imam, maka mereka punya sholat jadi batal. Paham tidak? Jadi batal. Jadi setelah nanti salam wajib mengulangi sholatnya. Yang betul 3 orang itu. Jelas ya? Sekarang seperti itu. Imam sudah berdiri lurus. Sekarang masalah yang berikutnya. Kita ulang lagi. Kalau imam sudah berdiri seperti ini, terus ada yang menegur dari belakang. Tegur, sekeras suaramu. Duduk. Maka kalau imam duduk seperti ini, maka sholatnya imam jadi batal. Kenapa? Karena berdiri hukumnya adalah wajib alias rukun, sementara duduk untuk tahiyatul awal hukumnya adalah sunnah muakkadah. Maka saat berbenturan rukun dengan sunnah muakkadah, maka yang dimenangkan adalah rukun. Maka kalau sudah berdiri lurus seperti tadi, kalaupun ada yang tegur dari belakang, 1 kah, 2 kah, maka wajib bagi imam untuk tidak duduk kembali.
tetap berdiri pada posisinya. Kalau dia duduk seperti ini, maka sholatnya jadi batal ini sholatnya. Mereka yang ini kan berdiri nih, maka mereka tidak boleh mengikuti imam. Kenapa? Imam dalam posisi salah. Dia buat sesuatu amal yang menyebabkan sholat jadi batal. Maka mereka bertiga posisi berdiri seperti ini, apa yang mereka buat? Maka saat ini mereka niat dari dalam hati, niat berpisah dari imam. Atau saya niat sholat sendiri. Atau saya niat berpisah dari imam dalam hati. Paham tidak? Selanjutnya, sekarang imam kan salah toh. Tadi dorong mereka bertiga ini kan betul. Saat imam duduk, ada dari mereka ikut duduk bersama imam. Misalkan Fakhri duduk, imam duduk, dia ikut duduk juga. Maka sebagaimana imam batal sholatnya, Fakhri juga batal sholatnya. Jelas ya? Mereka berdua ini sudah niat sholat sendiri, berarti tatkala mereka sudah niat sholat sendiri, maka tidak boleh lagi mengikuti gerakan imam. Artinya gerakannya sendiri semua. Baca infiradi, rukunya sendiri, tidak boleh mengikuti lagi gerakan imam. Kenapa? Karena imam bukan lagi imamnya mereka, dan hukum asli bagi imam bukan lagi dalam sholat. Walaupun zahirnya dalam sholat, maka tidak boleh diikuti. Paham ya? Seperti itu. Sekarang kita contoh lagi. Sabar dulu. Kita kasih contoh. Berhenti dulu. Sekarang ruku lagi. Rukulah. Sujud lagi, sujud. Sujud semua. Nah, ini posisi kita jelaskan kalau imam belum berdiri lurus saat ditegur dia masih diperbolehkan duduk. Paham tidak? Cuma nanti di akhir sebelum salam dia disunahkan sujud sahwi 2 kali. Berdiri imam. Sabar dulu, jangan belum lurus. Posisi begini tadi. Tegur dia. Dia masih boleh duduk lagi. Paham tidak? Gini duduk, tidak batal sholatnya. Ini wajib duduk, ikuti imam. Kenapa? Imam tidak salah. Cuma kalau imam sudah posisi berdiri di atas ruku, sebelum berdiri lurus, ditegur, terus dia kembali duduk, sholatnya kan tidak batal tuh. Tetapi nanti sebelum salam, dia disunahkan apa? Sujud sahwi 2 kali. Yang ketiga, praktik. Sekarang yang ketiga kita sujud lagi. Sujud saat bangkit. Belum sampai di atas ruku, masih sejajar dengan ruku atau di bawah posisi ruku. Terus dia ditegur, maka dia duduk toh. Saat itu kalau dia duduk, maka tidak ada kesunahan sujud sahwi. Contoh, berdiri imam. Tegur cepat makmum minta ampun. Ulang dulu. Berdiri. Ini sudah masih posisi begini. Coba bangkit. Terus sujud dulu. Bangkit. Duduk. Berarti dia masih di bawah ruku. Maka duduk saat dia ditegur sebelum dia sampai dia
dia belum berada di atas ruku berdirinya itu, dan jadi belum sampai berdiri lurus, dan posisinya belum sampai juga di atas ruku, masih sejajar dengan ruku atau di bawah ruku, terus berduduk, maka tidak ada kesunahan sujud sahwi sebelum salam. Paham ya? Jadi 3 posisi tadi. Ada yang saat berdiri lurus tidak boleh kembali duduk walaupun ditegur. Kemudian kalau berdiri di atas ruku sebelum berdiri lurus, kalau ditegur dia duduk lagi, berarti nanti di akhir-akhir sebelum salam dia sujud sahwi. Kalau seandainya dia berdiri masih sejajar dengan posisi ruku atau di bawahnya, terus dia ditegur, terus kemudian dia duduk lagi untuk tahiyatul awal, maka tidak ada sujud sahwi bagi dia. Semoga bermanfaat. Subhanallah.